Di langit pertama, langit kedua tadi itu. Ya, Guru. Itu memang benar. Memang benar itu. Bukan keterkaitan kepada sumsum kita, tulang kita, darah kita, daging kita, urat kita, kulit kita. Siap itu bulu kita dikatakan 7. Itu adalah lapisan bumi yang keterkaitan kita mengkaji diri. Jangan kita menjangkau bab langit tadi itu. Sehingga banyak yang mengatakan langit itu tidak ada. Menyangkal perjalanan migrasi Nabi Muhammad SAW bermakna kita tidak percaya dengan Rasul. Banyak yang mengkaji hakikat lalu melencengkan perjalanan Rasul. Sedangkan teknologi sains mengklaim bahwa jarak yang pertama itu tidak akan bisa manusia mengukur. Karena perjalanan itu lebih ratusan tahun kata sains. Sementara Rasulullah 1400 tahun telah menerangkan jarak langit pertama sampai 700 tahun. Jelas itu. Apa maknanya? Latifah tadi itu 7 tidak? Sampai ke ubun-ubun kita. Lapisan hati kita 7 tidak? 7, Guru. Kalbu, sagap, kalbu, buat, sagap, laban, sir, nur, ada aku kata Allah. Tadi tidak bisa kita menyangkal perjalanan Rasul. Ini mengatasnamakan hakikat, akan tetapi membawa diri menafikan perjalanan Rasul, menafikan perintah Allah, kafir kita. Jadi kalau kita mengkaji, memaknai, berkesesuaian kepada diri, bersesuaian dengan perjalanan rohani, bersesuaian dengan Al-Quran, bersesuaian dengan hadis, bersesuaian dengan alam semesta. Itu yang akurat kalau kita mengkaji. Lapisan mata ini kalau misalnya bentuk optik, itu 7 itu. 7 tidak lapisan ini? Betul, ya itu. Izin, Guru, mohon petunjuk, Guru, supaya jelas dan kami, mungkin saya pribadi tadi lambat ini. 7 latifah yang dimaksud tadi kan jelas 5 tadi Guru arahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah bermakna 6 pusat ini, 7 di sini? 6 di sini, 6 di sini, 7 di sini. Ini. Oh iya, Guru, makasih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang disebut mata batin Ibu ya, di tengah dia. Maka ketika dia terbuka, tanda-tandanya dia terbuka, dia berdenyut itu, berdenyut kadang-kadang kebas, kadang-kadang dingin itu. Kan sekerap kali berzikir seperti itu. Itu getaran hati itu, merumpamakan gerakan hati itu. Guru. Maka ketika dia terbuka itu, maka di kulimah di sini ini adalah la ilaha illallah. Guru, apakah 7 titik latifah yang disebutkan tadi merupakan titik di mana di situ ada gerak atau hidup atau ruh? Bukan, itu taraki perjalanan saja, saudaraku. Itu taraki. Ya. Untuk menilik kematian pada seseorang yang benar itu di pusat. Masih berdenyut kan kalau di nadi ini masih bisa apa? Kalau untuk meninggalnya seseorang tadi itu yang terakhir kan dilihat denyutan 2 jari di pusat itu. Di bawah pusat itu. Ya. Jelas saudaraku Ismail? Ya, insyaallah, Guru. Nanti diperjelas lagi nantinya sama Guru. Kalau letak Nampaknya tadi 7, harus sering diulang-ulang nih Bu ya yang ini. Khusus ya, kajiannya. seperti itu. Setidaknya sudah ada dasar kita dari guru kita langsung. Biar langsung resapannya mantap Bu ya. Ingin rasanya mendapatkan petunjuk dengan guru bagaimana gerak menarik melafalkan zikir la. Nah, ini saudaraku keterkaitan mengambil daripada pusat. Asri begitu, jangan. Nah, itu saya perhatikan.
Tapi yang saya katakan sebagaimana yang diijazahkan itu saja yang diikuti sudah. Daripada pergerakan napas itu menyebar keseluruhannya. Ya. Paham saudara? Insya Allah, Guru. Butuh privat kayaknya ini, Guru. Ya, ada betul-betul privat. Yang lain nanti tidak Yang di ujung jantung itu Bu ya? apa? Titik 5. Ujung jantung. Iya. Yang dengan sendirinya lah. Nah, di ujung jantung itu adalah sesuatu hal yang keterkaitan sebagaimana itu merupakan nanti di situ ada pemberian yang keterkaitan hembusan, maka di ujung jantung itu menitik air itu. Nanti memecah nikmatnya itu. Maka di situ dikatakan dalam situ setitik segumpal ujung jantung itu darah kotor di situ kan. Ya. Di situ dikatakan istana iblis kan begitu. Nah itu adalah kata perumpamaan yang sebagaimana nanti itu belum terbukanya. Bukan diucap di situ, tapi misalkan tandanya terbuka nanti itu di ujung jantung itu ada menetes air nanti itu. Nanti menetes air itu memecah nikmat ianya, menyebar kepada jantung. Itu dikatakan rahmat. Kalau itu tidak terbuka bermakna masih dalam keadaan laknat, mengalir tadi itu iblis di darah kita. Nampaknya kita masih banyak ya begitu. Ya. Masya Allah. Cuman semuanya proses dengan baik kok. Asalkan mendawamkan terus, asalkan dengan cara mendawam dan adabnya berzikir tadi itu tepat, insya Allah akan terbuka futuhat. Amin ya Allah. Sudah jelas yang keterkaitan di surat Hud yang sebagaimana disampaikan tadi, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsinya di atas air. Jelas. Bukan bermakna Allah bertempat, tetapi menunjukkan Allah itu kuasa di setiap sesuatu. Iya, Guru. Alhamdulillah jelas ya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tetapi disitulah bentuk bahwasannya tak luput daripada kuasa Allah yang meliputi sekaliannya. Maka kita merasakan kuasa Allah tadi itu, merasakan ilmu Allah, merasakan kudrah Allah. Surahallahul Azim. Ini nggak boleh panjang-panjang, sedikit saja sudah, tapi tertanam di hati kita. Atas jangan dikehakikat-hakikatkan. Itu memaknai saja agar kita bertambah keimanan kita. Guru, di antara 7 titik latifah tadi yang ditunjukkan Guru, adakah di antara titik tersebut dimaksud daripada sentral yang diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala? Sentral diberi hidup oleh Allah Ta'ala, maksudnya bagaimana itu? Artinya yang memfungsikan seluruh organ di sekujur tubuh kita ini, Guru. Kan ruh kita. Ya. Siap, Guru. Jadi jangan di tempat-tempatkan. Jangan di tempat-tempatkan. Di hati tadi itu adalah bentuk daripada derajat usul kepada Allah, adanya Allah, bukan makna bertempat. Bukan ada tadi itu. Nah, kedudukan nafsu tadi itu di antara 2 lambung. Di antara 2 lambung. Masya Allah. Kan tadi pagi
dikatakan siang tadi, ketika kita masyarakat ini, badan akan bergemetar, badan kita akan dingin, kan telah disampaikan siang tadi. Betul, masih bergetar, masih dingin kan. Tulang punggung juga. Sudah jelas? Jelas Buya. Jadi maksud sudah kan? Dengan dawam lagi betul-betul dawamkan zikir tadi yang telah diijazahkan itu. Satu hentakan napas itu bergetar langsung itu. Jelas? Jelas Buya. Tarik saja satu hentakan napas bergetar langsung situ, nikmat rasanya, lapang langsung itu. Mahal ini, kata Bunda Uzi. Berapa mau bayarnya? Mahal-mahal. Amalkanlah baik-baik, tapi jangan diceritakan kepada orang. Nanti salah sangka orang nanti, apalagi atas nama akan hakikat. Tidak boleh itu. Ini bukan untuk diceritakan, tetapi untuk diamalkan di saat kita berzikir. Amin Bapak Erlan, insya Allah. Nikmat tidak jadinya itu. Senyum-senyum sendirilah itu saudaraku Ismail. Ada sesuatu tapi saya tidak berani ceritakan, Guru. Saya diam saja. Ceritalah. Baik. Ya, berani salah berarti berani diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Sulit saya untuk ungkapkan kata, Guru. Hadir dengan sendirinya. Sulit saya mengucapkan dengan kata. Ya udah tahan saja, jangan diceritakan. Isyaratnya kira-kira gini, Guru. Kira-kira gitu, Guru. Apaan itu? sudah, ampun saya, Guru, ampun, sudah saya. Dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Ya betul Bapak Erlan, jangan ulangi lagi Bunda Yusna ini. Rasa, Guru. Mohon maaf, Guru. Dan mohon maaf saudara dan saudariku semuanya. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Alhamdulillah, ini saudara kita ini Ismail ini sangat lucu. Kadang-kadang amit-amit, kadang-kadang imut-imut bikin kita ngakak aja ini. Ulahnya. Terasa soalnya, Guru, terasa sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi menceritakannya itu bertahap-tahap, tidak pada sekaligus itu. Kan bertahap-tahap nih kita mengkajinya ini. Jadi semakin halus, semakin halus, semakin halus di situ. Buya nampaknya perlu diulangi sekali lagi besok nampak Buya untuk kajiannya. Surat ayat 7 ini. Masya Allah, Masya Allah. Ulangi Pak Ismail. Pak ini Pak Malik. Iya, Bunda. Iya, Bunda Alit. Ya Bunda Alit, apa itu Bunda Alit? Tidak bisa diulang. Tidak bisa. Ini harus benar-benar dipahami.
Dengan huruf alif itu bukan huruf yang diingat. Alif itu adalah keterkaitan tajalinya asma. Maka alif itu adalah asma yang mulia daripada Allah, yang menunjukkan ketauhidan di situ. Begitu Bapak. Begitu. Ya, baiklah. Terima kasih di atas bunda-bunda dan bapak kita dengan kehadirannya. Insya Allah ada masa kita silaturahmi kembali yang sebagaimana janganlah kita merasa bermakrifah, jangan kita merasa hari bilang, jangan pernah merasa lebih baik daripada makhluk Allah, jangan merasa kita itu wali Allah, jangan. Jangan merasa dekat dengan Allah, tetapi rasakanlah Allah dalam segala keadaan dan betul-betul kita bertobat senantiasa kepada Allah. Jangan pernah merasa kita itu diampuni oleh Allah. Jadi sebagaimana syarahan antara arsi dan kursi dan air tadi itu merupakan merujuk kepada diri kita, menambah keimanan bahwasanya kursi, air dan arsi tadi itu betul-betul ada. Allah mengisyaratkan kepada kita agar kita berpikir, menunjukkan dan menambahkan keimanan. Agar menambahkan keimanan yang berkesesuaian dengan sabda Rasulullah SAW, yang berkesesuaian dengan firman Allah Ta'ala, dan berkesesuaian dengan kaji diri, dan berkesesuaian dengan alam semesta, dan berkesesuaian dengan alam miniatur daripada alam ini. Jadi semuanya itu tidak akan bertabrakan, sesuai semuanya, baik dalam kajian anatomi tubuh, baik dalam ilmu kedokteran, baik dalam ilmu kejiwaan, baik dalam ilmu falak, baik dalam akidah, baik dalam ilmu hati, baik dalam ilmu fikih, baik dalam firman Allah, baik dalam keadaan hadis Rasulullah, dalam kesepakatan ulama, semuanya berkesesuaian apabila kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah lari daripada hal itu. Nanti akan bersesuaian dengan perjalanan kerohanian. Maka itu yang dikatakan, yang sebagaimana ulama-ulama kita menyampaikan, dia tidak akan lari daripada Al-Quran, tidak akan lari daripada hadis, tidak akan lari daripada perjalanan kerohanian dan kesepakatan ulama, berkesesuaian semuanya. Bapak Malik mau bercerita apa ini? Senyum dong. Cukup. Alhamdulillah. Lanjut Bu ya. Pernah tidak mendengarkan seseorang yang ianya aribillah itu di bawah arsy Allah berzikir? Pernah tidak mendengarkan? Pernah guru. Pernah Bu ya. Nah, ketika seseorang tadi itu berzikir, betul-betul di situ, maka dia menangis tidak? Meneteskan air matanya itu. Iya guru. Nah, itulah orang-orang dalam naungan Allah, yang sebagaimana sabda Rasulullah, 7 dalam naungan Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mana ianya? Yang pertama, menyesali kesalahannya, betul-betul ianya berubah daripada suatu keburukan dan tidak mau mengulangi. Yang kedua adalah orang yang berzikir kepada Allah. Yang ketiga, ianya orang yang sebagaimana bermusyahadah lalu meneteskan air matanya. Orang yang di dalam keadaan solat meneteskan air matanya, maka setiap tetesannya itu, air matanya terkena tubuhnya, haram dimakan api neraka. Begitulah pada dasarnya kejujuran hatinya tadi itu menyaksikan kebesaran Allah, rasanya dapat merasakan tadi, itulah yang dikatakan orang-orang yang hudur hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Maka
apapun kita, dimanapun berada, harus hudur hati dengan Allah. Insya Allah, Guru. Di saat kita hendak solat, di saat kita sebelum berhudu, di saat kita solat, di saat selesai solat, begitu juga berzikir, bekerja, dimanapun itu harus hudur hati dengan Allah. Apa tandanya? Kata dalam suatu ulama mengatakan tanda-tanda arifillah itu selalu hudur hatinya dengan Allah. Tetapi jangan pula merasa arifillah kita. Merasa arifillah nanti ujub datang kepada kita, bahayalah kita. Itu tanda-tanda yang disampaikan oleh arifillah sebagai rujukan kepada kita. Tetapi jangan pula merasa arifillah kita. Kita mengikuti daripada jalan Rasulullah, jalan daripada wali-wali Allah, jalan yang diberikan petunjuk oleh Allah. InsyaAllah Allah berikan kebahagiaan, kelapangan, kedamaian, kelezatan, ketenangan kepada kita. Amin ya Allah Allah. jauhkan hati kita daripada suatu kemaksiatan, dan Allah berikan inayahnya agar kita terhindar daripada maksiat dan berbuat maksiat, dan Allah berikan inayah untuk kita beribadah, dan Allah berikan petunjuk kepada hati kita agar selalu kita memperoleh keterangan, penerangan, agar terhindar kita daripada hal-hal yang membawa kepada kemaksiatan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan sebagaimana selalu kita berdoa dan ikhtiar yang seharusnya kita selalu minta ampun kepada Allah, jangan merasa kita diampuni. Bersungguh-sungguh kita menghindarkan kemaksiatan, terus kita berjalan di atas petunjuk Allah, di atas inayah Allah. Semuanya tak lepas daripada kemudahan dan pertolongan Allah. Bukan kita mampu, akan tetapi dimampukan. Bukan kita berilmu, tetapi kita diberitahu. Bukan kita melihat, tetapi diperlihatkan. Bukan kita mendengar, tetapi diperdengarkan. Bukan kita memahami, tetapi dipahamkan. Bukan kita hidup, akan tetapi dihidupkan. Bukan kita mengampuni, tetapi kita diampuni. Maka selalulah minta ampun kepada Allah. Itulah rezeki yang terbesar orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula merasa diampuni kita. Ya, bunda kita, bapak kita, selamat istirahat, selamat beribadah. Ada masa kita silaturahmi kembali besok hari Jumaat. Malam kita nanti kita bermusyawarah karena besok menyuci saya. Nyuci baju. Ya, borong-borongan ini cuci dah banyak. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada bunda kita, bapak kita semuanya atas dukungan labnya. Mohon maaf lahir dan batin sekiranya ada mimik yang tidak baik dan ada ketegasan dalam satu aturan tertentu. Karena kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, kita banyak belajar daripada silafan menuju kebaikan, itu pun tak luput daripada kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu, mohon maaf lahir dan batin. InsyaAllah ada masa kita silaturahmi kembali. Selamat istirahat dan selamat beribadah bunda-bunda dan bapak kita semua. Semoga kita diberikan ampunan oleh Allah dan diberikan keselamatan dunia maupun akhirat, dan hendaknya di sekiratul maut kita dalam keadaan rahmat yang dirahmati oleh Allah. Amin. Matur nuwun apa guru. Terima kasih Buya atas Terima imbauannya. kasih Buya. Semoga kami semua istiqomah beristirahat Buya. Maafkan bila mana